يسقون بأمر غير منقسم يا ربي بالمصطفى Bismillahirrahmanirrahim. Wa hal ataka haditsu Musa idh ra'a naran wa qala li ahlihi imkusu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Ini cerita Nabi Musa. Wa hal ataka haditsu Musa, apakah telah datang kepadamu haditsu Musa, yaitu cerita tentang Nabi Musa. Karena ini kitabnya ke Nabi Muhammad. Idro'a naron, ketika Nabi Musa, rohanya melihat Nabi Musa. Ketika Nabi Musa melihat naron, api, ketika Nabi Musa melihat api, waqala, maka Nabi Musa berkata, sama siapa? Li ahlihi, kepada keluarganya, yang dimaksud li imro'atihi, kepada istrinya. Ketika Nabi Musa melihat api, ya di malam hari, ya, kemudian kata Nabi Musa ngomong sama istrinya, imkusu, atau ya, imkusu maksudnya tinggallah, ya. Tinggallah kamu, maksudnya diamlah kamu, ya. Kamu diam di sini, punah di sini, ya. Wadhalika fi masrihi min Madyana taliban Misra. Hal itu terjadi pada saat perjalanan Nabi Musa dari Madian menuju ke Mesir, ya. Madian ini satu kampung yang ada di Palestina, namanya Madian, yang di situ sudah ada nabi, namanya Nabi Syuaib. Ketika beliau mau pulang kemana? Ke Mesir, ya, bersama istrinya, itu adalah salah satu putri dari Nabi Syuaib alaihissalam. Ini anastu, kata Nabi Musa, sesungguhnya aku melihat, ai absortu, sesungguhnya aku melihat naron, yaitu melihat api. Saya melihat api itu malam gelap. La'alli atikum minha biqabasin, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya untuk kalian. Yang dimaksud, ya, membawa obor, biqabasin
ay sya'latin bi ra'sin fatilatin aw mudin, yaitu berupa obor yang dinyalakan pada sumbu atau kayu. Au ajidu ala nari huda, atau aku akan mendapatkan petunjuk ya di tempat itu. Ini ay hadian yadulluni ala thoriq, yaitu petunjuk yang memberikan petunjuk kepadaku untuk berjalan. Wa kana aqta'aha min dhulmatil laili, ya, dan ada Nabi Musa ya mengungkapkan kata-kata itu ya. Karena Nabi Musa ini aqta' itu tuh nyasar ya, karena malam hari gelap nyasar. Kenapa? Di dhulmatil laili, karena gelapnya malam ya. Jadi sudah malam gelap. Kira-kira cerita ini paham nggak? Paham nggak? Maksudnya gini, Nabi Musa kan mau balik dari Madian mau ke Mesir. Pas tengah malam di jalan gelap, nggak ada lampu, tiba-tiba ada sorot cahaya api. Terus dia berdua sama istrinya. Kata Nabi Musa ngomong sama istrinya, kamu diam di sini ya, terus saya mau nyamperin api, terus siapa tahu bisa untuk tunjuk. Nanti dibikinin obor dari kayu apa gitu, nanti kita berdua ya, untuk jalan menuju ke Mesir gitu ya. Jadi istrinya disuruh nunggu ya. Kemudian Nabi Musa nyamperin ya. Nyamperin kemana? Ke sumber api ya. Falamma ataha, ketika Nabi Musa datang ke sumber api tadi, wahia syajaratul usik, ternyata Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di falamma ataha nudiya ya Musa, maka ketika ya Nabi Musa datang di tempat itu, yaitu di pohon Ausad namanya ya. Nudia, Nabi Musa dipanggil. Begitu Nabi Musa datang ke api tadi, ada suara. Ada suara dipanggil. Apa kata suara tadi? Ya Musa, wahai Musa. Itu ternyata firman Allah Subhanahu. Makanya kan Nabi Musa itu kan disebut Kalimullah ya, orang yang bisa berbicara langsung dengan tanpa malaikat Jibril, tanpa malaikat langsung, maka disebut Kalimullah atau Kalamullah, artinya firman Allah. Inilah kemudian Nabi Musa ya, bisa berdialog langsung dengan Allah. Ada nggak Nabi yang bisa langsung dialog dengan Allah yang lain selain Nabi Musa? Ada nggak? Ada Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, ya, ketika beliau Mi'raj langsung berhadapan dengan yang lain nggak ada, ya, yang lain melalui malaikat Jibril ya. Ini namanya kelebihan para nabi. Dan dalam surat Al-Baqarah ada tilkar rusulu faddalna ba'duhum ala ba'd. Jadi di antara nabi itu ada yang diberikan kelebihan oleh Allah dari sebagian dengan sebagian. Jadi nabi ini nggak sama, yang satu dikasih kelebihan ini, yang satu dikasih kelebihan ini, masing-masing punya kelebihan ya. Termasuk ini Nabi Musa kelebihannya apa? Bisa berdialog maka disebut kalamullah. Termasuk Nabi kita ketika Isra, ketika Nabi Isra Mi'raj kan ketemu langsung, apa kata Nabi? At-tahiyatul mubarakatus shalawatul thayyibatul. Nah itu sebenarnya tahiyat itu dialog antara Allah dengan Nabi. Terus dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah ya. Dijawab lagi sama Nabi, assalamu
kelebihan dari Allah, mendapat kemuliaan. Nabi nggak lupa sama kita. Coba orang sekarang, orang lagi naik daun, ya. Ingat nggak main juga itu? Boro-boro ya. Nabi ketika ada dalam puncak kesuksesan, Nabi masih ingat. Bukan ingat sama keluarganya, ingat sama siapa? Sama umatnya. Karena Nabi bilang assalamu alayna wa ala ibadillahis, kesejahteraan buat kami ya Allah dan hamba-hambamu yang saleh. Dapat dari Nabi ya. Dan Nabi dalam puncak kesuksesan. Maka ketika Nabi Musa datang ya, malam ma'ataha, dia dipanggil oleh Allah, ya Musa, wahai Musa, ini ana rabbuka, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Langsung Allah bicara ya. Bikasril hamzah, dengan menggunakan kasrah hamzahnya, ini bukan ani ya, jadi ini. Ditakwili nudia, dengan ditakwil dengan lafaz nudia. Dikila dengan satu riwayat. Wa bihafathiha, boleh juga dibaca patah anni ya, dengan ditakdiril ba, dengan menyimpan huruf ba. Jadi bi anni. Ya. Kalau pakai anni ya. Ana takidun, dia ilmu takallim. Kalimat ana itu untuk memperkuat dia yang ada di kalimat mutakallim. Mana mutakallimnya? Ini sesungguhnya aku, jadi diperkuat dua kali ya, namanya takkid ya. Sesungguhnya aku Rabbuka adalah Tuhanmu. Jadi kata Allah, begitu Nabi Musa nyampe ke api tadi, tiba-tiba ada suara, ya Musa, Musa, aku adalah Tuhanmu. Fakhlaqna alaika, kata Allah, lepas sandalmu. Na'alaika itu sandal. Tinggalkan ya, kedua terompahmu, ya, namanya terompah, sekarang sandal. Innaka bil wadil muqaddasi, karena sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci. Jadi kata Allah, begitu nyampe dekat dari Musa, lepas itu sandalmu. Kenapa? Karena kamu berada di tempat suci. Ya, sama kayak kita kalau mau masuk masjid, musola, suruh lepas sandal siapapun ya. Ayil mutahhari, atau tempat yang suci. Ayil mubaraki, atau tempat yang berkah ya. Tua ya, yaitu namanya tua. Itu tempat itu namanya disebut muqaddasil tua ya, namanya tua. Kalimat tua ini badalun, jadi badal dari lafaz wadil muqaddas. Jadi tempat suci itu adalah namanya tua ya. Atbu bayanin bitanbin, atau disebut atap bayan dengan menggunakan tanbin. Jadi boleh dibaca bil wadil muqaddasi tua, pakai tanbin kan. Kalau pakai tanbin namanya atap ya. Kalau nggak pakai tanbin namanya badal. Wa tarkuhu masrufun bi'tibaril makan. Dan jika dibaca tua ya, dalam bentuk lafaz yang muannas ya. Wa ghairu masruf bil ta'nis bi'tibaril bid'ah ma'al alamiyah. Jadi tua dalam bentuk lafaz yang muannas maka dianggap sebagai nama daerah. Jadi disebut nama daerah atau tempat ya, alamiah, sehingga tidak menerima harokat tanwin. Jadi kalau dibaca tua itu berarti tempat ya,
bukit tadi ya. Apa kata Allah? Wa ana tartuka, sesungguhnya aku memilihmu min qaumika, dari kaummu. Jadi Allah memilih Nabi Musa untuk jadi apa? Jadi nabi. Fastami', maka dengarkanlah lima yuha, apa yang aku berikan wahyu kepadamu, ilaika, kepadamu, minni, dariku. Jadi kata Allah, Musa, kamu saya pilih, kamu saya angkat ya, daripada kaum-kaum yang lain kamu saya angkat menjadi rasul. Kalau bahasa kita yang begitulah ya. Maka kata Allah, dengerin nih wahyu dariku ya. Apa wahyunya? Inni anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Wa'budni, maka sembahlah aku. Jadi kata Allah, Musa, kamu saya pilih jadi rasul, dengerin nih wahyu dari aku. Apa wahyunya? Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku. Jadi Nabi Musa disuruh menyembah siapa? Menyembah Allah. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat dalam rangka mengingat aku, biha, di dalam sholat. Jadi yang kedua perintahnya suruh apa? Sholat. Di satu suruh nyembah Allah, kedua suruh sholat. Jadi sholat ini sejak nabi-nabi dulu juga sudah ada. Cuma permasalahannya kapan waktunya, bagaimana caranya, itu yang berbeda. Ya, kalau kita kan sehari semalam berapa? 5 kali ya. Yang bilangannya kan berbeda-beda ya. Zuhur 4, asar 4, ya. Maghrib 3, ya. Isya 4, subuh. Kenapa sih nggak 2 aja semua? Enak kalau 2 semua ya. Zuhur 2, asar, maghrib. Iya, kalau 2 semua kan enak. 2 kali 2 berapa? 2 kali 5 berapa? 10 ya. Kan sekarang beda-beda. Zuhur 4, asar. Kita nggak tahu zaman Nabi Musa sholatnya di mana, itu berapa rakaat, ya kan? Allah alam. Terus jam berapa? Ya. Yang jelas setiap nabi diperintah untuk sholat. Ada saya baca pada dalam satu keterangan, kalau Nabi Sulaiman itu sholatnya berdiri. Saya nggak tahu berdirinya berapa lama, ya. Nggak tahu itu. Makanya kan dalam riwayat Nabi Sulaiman itu meninggal lagi sholat berdiri. Ya. Ketahuannya apa? Ketahuannya tongkatnya dimakan rayap. Berarti kan berapa lama itu kira-kira? Ya nggak ngerti, saya nggak tahu. Ya. Ada juga riwayat mengatakan Nabi Sulaiman lagi memeriksa bangunan. Ya, dia lagi ngebangun satu gedung, dia berdiri, megang tong. Gak tahu berapa lama tongkatnya dimakan rayap, baru ketahuan Nabi Sulaiman meninggal dunia. Nabi Sulaiman ini jadi nabi umur 13 tahun. Ya, umur 13 tahun. Beliau wafat umur 53. Wafat umur 53. Jadi berapa tahun menjabat? 40 ya. Lamaan Sulaiman sama Pak Harto. Pak Harto 33 ya. Sulaiman 40 tahun jadi raja. Ya. Dari umur 13 sampai umur 53. Di negara kita ada nggak yang jadi raja umur 13? Ada. Itu yang dulu cerita ya, yang artinya Gajah Mada, siapa tuh rajanya? Apa? Muruk ya? Nah itu 13 tahun ya. Sama. Yang artinya Gajah Mada ya, kerajaan apa? Majapahit kan? Nah, dia diangkat umur 13. Makanya didampingi oleh Majapahit.
Fatih Gajah Mada. Ini Nabi Sulaiman ya diangkat jadi Rasul atau jadi Raja umur 13, wafat umur 50, jadi kurang lebih 40 tahun ya jadi penguasa ya. Dan satu-satunya Nabi kaya raya ya Nabi Sulaiman ya. Gak ada yang bisa ngebandingi ya kekayaan dari Nabi Sulaiman. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, nanti di akhirat Allah akan punya dalil, Allah akan punya alasan ya, argumentasi kalau bahasa sekarang. Bagi orang-orang yang tidak mau ibadah, Allah punya argumentasi dengan 4 nabi. Pertama, buat orang-orang kaya. Ketika orang kaya ditanya sama Allah, kenapa kalian di dunia gak mau ibadah? Kata orang kaya, ya Allah, saya syukur ngurusin PT. Iya, PT ini, aset saya banyak, gak sempet ibadah ya Allah. Ya. Gimana mau ibadah? Saya sibuk dengan urusan ya, aset ya, aset ini, udah. Terus kata Allah, lebih kaya mana kamu dengan Sulaiman? Sulaiman kekayaannya luar, tapi beliau ibadah. Udah nggak bisa ada alasan. Nabi Sulaiman kekayaannya luar biasa. Istananya aja tiangnya jadi permata, ya karpetnya permadani. Ini bajunya karpet ini mau ada apa-apanya. Jadi dibanding sama Nabi Sulaiman karpetnya nggak ada apa-apanya. Ya. Tiangnya aja dari emas permata berlian. Ya. Kenapa? Karena dia bisa nyuruh jin, ya, nyilem ke dasar laut suruh ngambil, jin nurut sama dia, jin nurut ya semua tunduk ya. Makanya kata Allah, kaya mana Sulaiman kaya dengan kalian? Ya kaya Nabi Sulaiman, tapi rajin terus yang kedua, kalau ada orang pekerja ya, tanya sama Allah, kenapa kalian di dunia gak mau ibadah? Ya Allah, gimana saya mau ibadah? Saya sibuk kerja, punya majikan dulu, itu kan ya? Iya, berangkat pagi, pulang malam ya, 7 P, pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Iya, berangkat pulang petang, penghasilan itu namanya 7 P ya. Berangkat anak belum bangun, pulang anak sudah tidur, tapi penghasilan pas-pasan. Ya Allah sibuk, ya Allah gimana mau ibadah? Saya nyari nafkah kesana kemari, susah ya Allah. Disuruh ke sana kemari ya. Kata Allah, bukankah Nabi Yusuf dulu jadi budak? Ya kan? Nabi Yusuf kan dulu jadi budak. Disuruh oleh majikannya, siapa? Kitfir, yang istrinya namanya Zulaikha. Oh ya. Nabi Yusuf jadi budak. Namanya budak, kerjaannya 24 jam. Tergantung majikan, tapi Nabi Yusuf rajin, udah gak ada alasan kok. Susah kita mau alasan apa? Nabi Yusuf paling sibuk ya, disuruh-suruh oleh majikan ya. Terus yang berikutnya, bagi orang-orang yang ketika hidup di dunia sakit-sakitan, ditanya sama Allah, kenapa kalian gak mau ibadah? Ya Allah, gimana saya mau ibadah? Badan saya sakit melulu. Iya, bentar-bentar sakit. Gimana mau ibadah? Ya Allah, gak sempet. Kata Allah, bukankah Nabi Ayub sakit luar biasa dibanding kalian? Tapi Ayub itu kan sakitnya bukan sakit corona. Dalam
cari satu-satu, tinggal satu namanya Siti Rahmah, ya, ikut sama Nabi. Walaupun Nabi Ayub sakit begitu hebatnya, tetap beliau ibadah. Berapa lama sakitnya? Agak lama Pak Bu. Nabi Ayub sakitnya cuma 16 tahun. 16, kita seminggu aja pusing. Berumur 16 tahun ya. Nah, kita sakit kepala 2 hari aja berungsing. Ya Allah, kepala sakit, nggak bisa sujud. Ya Allah, gimana mau sholat, gitu kan ya? Pusing 2 hari aja terus. Nabi Ayub 16 tahun diasingkan oleh masyarakat pada waktu itu, tapi ibadah, dan ada alasan buat orang sakit nggak mau ibadah. Yang keempat, buat orang miskin nih. Kenapa kalian gak mau ibadah ketika hidup di dunia? Ya Allah, gimana saya mau ibadah? Saya orang miskin, gak punya apa-apa. Ya, mau ibadah mikirin beras, mau ibadah mikirin, oh udah pusing lah ya Allah, gimana mau ibadah? Kami agak orang tidak punya. Ya, kata Allah, lebih miskin mana dengan Nabi Isa alaihissalam? Bapak Ibu, Nabi paling miskin Nabi Isa. Nabi Muhammad gak miskin, Nabi Muhammad kaya ya. Yang paling miskin itu Nabi Isa. Mana kemiskinan Nabi Isa? Pertama, Nabi Isa itu la malun, gak punya harta. Coba Nabi Musa, apa Nabi Isa hartanya apa? Gak ada, gak punya harta dia. Jangankan harta, bapak aja gak punya, ya kan? Iya, bapak kagak punya. Harta kagak punya. Terus apa lagi? Nabi Isa itu gak punya harta, terus tidak punya yang namanya zaujah. Bini. Nabi Isa gak punya istri, harta kagak punya istri. Orang sekarang miskin istrinya 2. Walaupun miskin istrinya lebih dari 1. Nabi Isa 1 aja gak punya dia. Siapa istrinya Nabi Isa? Gak ada kan? Boro-boro harta gak punya istri. Terus apa lagi? Wala baitun. Nabi Isa itu gak punya rumah. Kita miskin-miskin masih ada lah. Walaupun 2 kali 2 ya. Iya, 2 kali 2 meter lumayan kan? Ya, berarti kan 4 meter kan? Tidur di situ, makan di situ, main di situ. Ya, tapi kan masih punya dibanding dengan Nabi Isa gak punya rumah. Kenapa? Karena hidupnya berpindah-pindah ya. Kenapa pindah-pindah? Karena waktu itu penguasanya zalim. Di mana Nabi Isa ada, diuber sama penguasa, pindah lagi, ketahuan pindah lagi. Jadi nggak pernah ada di satu tempat ya. Tinggal di Warakas, ketahuan sama Satpol PP, diuber sama Satpol PP. Lari ke Sungai Bambu, ke Sungai Bambu, ketahuan lagi, diuber lagi, pindah ke Bambu. Gitu aja dia pekerjaannya. Bapak ketahuan lagi, pindah lagi ke Priok ya. Ketahuan pindah lagi ke Kebon Bawang. Mau beruntung aja dia ya. Karena penguasanya waktu itu zolim ya. Gak boleh ada tempat ya. Jadi rumah pun kagak, harta gak punya rumah, istri. Apa coba kekayaan yang dibanggain apa sama Nabi Isa? Gak ada. Paling miskin-miskinnya Nabi Isa alaihissalam. Maka kata Allah, miskinan mana dengan Nabi Isa? Tapi Nabi Isa tetap ibadah. Hanya nggak ada ini, nggak bisa jawab kita nanti di akhiratnya. Orang kaya dalilnya Nabi Sulaiman, budak dalilnya Nabi Yusuf, orang sakit dalilnya Nabi
Ayo orang miskin dalilnya nggak bisa. Mau ngomong apa kita nggak bisa berkutik ya di hadapan Allah Subhanahu. Iya. Bapak bilang gini, itu kan nabi. Oh, pasti kan begitu ya. Pasti jawabannya itu kan nabi. Iya. Pasti ada jawabannya gitu. Itu kan nabi. Wajarlah nabi begini. Nah, nabi sama kita, ya sebenarnya apa bedanya sih? Bedanya kan cuma kita nggak dapat wahyu, nabi dapat wahyu, itu aja. Tapi kan sama-sama manusia kan. Nabi makan nggak? Ya sama, kita juga makan. Nabi sakit nggak? Ya, kita juga sakit. Kan cuma bedanya nabi dapat wahyu, kita nggak dapat, itu aja bedanya. Ya. Sama-sama manusia. Ya. Tapi jangan disamain semua. Ya. Memang nabi punya ya. Jangan dianggap kan nabi sama kita sama juga ya. Punya sifat lupa, nggak ada, nabi nggak lupa ya. Nabi nggak punya sifat lupa ya, walaupun sama tapi derajatnya berbeda tinggi ya. Beliau dapat wahyu, kita kan nggak dapat wahyu enggak, nabi kan dapat wahyu. Itulah bedanya kita dengan tapi manusianya sama enggak? Manusianya mah sama ya, pengen makan, pengen minum, pengen tidur. Karena nabi juga laki-laki, punya istri kan sama punya ya. Cuma kan dari sisi makan beda. Kalau nabi belum lapar, belum mau makan. Kalau lagi makan belum kenyang, berhenti. Kalau kita beda, udah kenyang, berkah datang, makan lagi. Nah itu ya. Iya. Lagi makan belum kenyang, suruh berhenti, marah kita. Ini enak aja, lagi enak makan suruh berhenti. Kalau nabi beda, sebelum kenyang berhenti, sebelum lapar nggak mau makan. Kalau kita kan beda. Iya, belum lapar masih kenyang. Iya, ada gratisan makan lagi kan, makan lagi. Lagi makan belum kenyang suruh berhenti, marah, enak aja. Belum kenyang suruh berhenti. Itu bedanya di situ tuh, ya. Jadi jangan suka semuanya disamakan, jangan. Manusianya sama, cuma derajatnya berbeda. Ya jangankan sama nabi lah, terlalu jauh sama nabi malah. Sama lurah aja beda kok. Lurah manusia bukan? Sama kan rakyat juga kan? Tapi kedudukannya beda nggak? Beda. Apa bedanya? Lurah kemana-mana dikawal sama satpol PP. Dan kita kemana-mana lurah aja sendiri. Benar nggak? Iya. Jadi situ aja udah beda. Terus jauh-jauh kalau nabi kan terlalu jauh ya. Sama manusia biasanya yang punya kedudukan ya, Pak Lurah, Pak Camat ya. Kita sama-sama ya. Lurah manusia bukan? Makan nggak? Minum nggak? Punya istri? Tapi beda lah kedudukannya. Ya tadi kita kemana-mana keluyuran sendiri kan, nggak ada yang awal. Tapi kalau lurah dikawal sama satpol PP ya. Sembarangan kan. Berarti memang manusia walaupun sama tapi derajat Nih, perintah Allah pada Nabi Musa, satu, suruh menyembah Allah. Kedua, mendirikan sholat. Makanya ada disebutkan, ada yang disebut namanya 10 perintah Tuhan. Salah satunya dari 10 perintah Tuhan itu adalah tidak boleh menyembah selain Allah. Ya, dari diantara 10 perintah, kalau bahasa soalnya namanya Ten Commandment ya, 10 perintah Tuhan ya. Itu adalah buat Nabi Musa alaihi salam ya. Baik Bapak Ibu sekalian ya, kalau berikutnya masih ada lanjut, ini masih berlanjut. Innas sa'ata atiyatun akadu
jelas Nabi Musa diangkat sebagai Rasul ketika beliau pulang dari mana? Dari Madian mau menuju ke Mesir ya. Kenapa Nabi Musa ada di Madian? Karena dulu dikejar-kejar oleh para tentaranya Fir'aun. Kemudian Nabi Musa lari ke Madian, ketemu dengan anaknya Nabi Syuaib alaihi salam, yang menikah dengan salah satu putri dari Nabi Syuaib. Apa mas kawinnya? Amon kambing 10 tahun. Boleh tuh remaja. Kalau mau kawin boleh ya. Mas kawinnya Amon kambing 10 tahun. Itu Nabi Musa ya. Kalau Nabi Musa nggak punya apa-apa ya, pergi lari dari Mesir ke Madian, dia cuma bawa pakaian doang, nggak punya harta apa-apa, kejar-kejar ya. Makanya nikah mas kawinnya Amon kambing ya, 10 tahun, lumayan 10 tahun. Nah, disitu baru balik lagi ke Mesir ya. Ini cerita Nabi Musa. Salam nanti berikutnya dengan cerita Nabi Musa alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab.